Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur 37 ayat 24. Mazmur 37 ayat 24. Bunyinya, apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Kalau kita umat Tuhan jatuh tidak sampai tergeletak, karena tangan Tuhan akan menopang kita. Shalom adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang terakhir dalam kuartal ini. Waktu berjalan begitu cepat. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk banyak berkat yang Tuhan berikan. Kekuatan, kesehatan, tetapi yang penting adalah keselamatan yang Yesus berikan melalui pengorbanannya di Kalvari. Hari ini kita akan belajar tentang berlari bersama Allah. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu di mana kami dapat belajar lagi tentang pelajaran sekolah sahabat kami. Biarlah Engkau menolong kami mengerti melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekolah sahabat kita berlari bersama Allah. Elia waktu itu berlari sendirian. Dia takut kepada seorang wanita, yaitu Isabel, istri raja yang sangat jahat. Kali ini dia sudah melihat bagaimana banyak berkat pengampunan yang Tuhan berikan untuknya melalui gempa bumi, melalui angin kencang, melalui api. Tetapi Yesus hadir melalui angin yang sepoi-sepoi. Sekarang ada tugas yang engkau harus lakukan, kata Allah kepada Elia. Elia sekarang mengambil selendangnya, mengambil jubahnya, menggantungkan pada lehernya, dan mulai berlari bersama Allah. Perjalanan yang jauh, Allah mengatakan kembali lewat jalan di mana kamu lari. Sekarang dia berlari bersama Tuhan. Waktu dia pertama kali lari sendirian, semua tanah gersang. Lihatlah, tanah itu gersang. Karena apa? Kekeringan 3 tahun lebih. Sekarang setelah hujan dan setelah tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh, semua hijau dan sangat menyenangkan. Sekarang Elia mempunyai roh yang berbeda ketika dia apa? Kembali menghadap Isabel. Tugas penting yang ia lakukan ialah dia harus mengembalikan hati bangsa itu untuk bertobat dan menyembah Allah. Dan tugas lain adalah dia harus mendirikan kembali sekolah nabi-nabi yang waktu itu sudah ditutup. Di tempat di mana orang-orang muda dilatih untuk Alkitab, untuk belajar musik, belajar alam, belajar sejarah. Ditutup, sekolah ditutup. Jadi Elia disuruh kembali membukanya. Memang pertama Samuel mendirikan sekolah nabi-nabi yang pertama di Rama, Kiryat Yearim. Tetapi ada 3 sekolah yang harus dibuka lagi setelah ditutup, yaitu Gilgal, Bethel, dan Jericho. Itulah tugas yang harus dilakukan oleh Elia. Sekolah nabi-nabi itu akhirnya dibuka kembali. Adik-adik, banyak anak-anak muda yang dilatih di sana. Sekarang tugas lain yang harus dia lakukan. Elisa harus naik ke surga. Ada kereta kuda yang berapi yang akan mengangkat dia ke sana. Tetapi dia harus mencari penggantinya. Tuhan menunjuk seorang nabi yang lain, yaitu Elisa. Sekarang mereka berjalan dari sekolah nabi-nabi yang pertama, Gilgal. Dia mengatakan kepada Elisa, Elisa, saya akan pergi, kamu akan menjadi penggantiku.
dan tinggallah di sini. Elisa bilang, tidak, aku akan mengikut kamu kemana engkau pergi. Dari Gilgal mereka ke Betel. Dan pesan yang sama, tinggal di sini, kata Elia. Tidak. Mereka pergi lagi ke Jeriko. Di sana disuruh tinggal lagi. Tetapi Elisa tidak mau menyerah. Aku akan pergi. Dan pada waktu mereka menyeberang Yordan, apa yang dilakukan? Jubah yang diikat di pinggangnya itu dikebaskan ke sungai itu. Sungai itu kering. Mereka berjalan dan berjalan. Tapi Elia mengatakan, tinggallah di sini. Elisa tidak mau. Kalau begitu apa permohonanmu? Aku mohon 2 bagian dari roh yang Tuhan berikan kepadamu menjadi bahagianku. Elia mengatakan, berat, tapi akan ada roh itu bagimu. Mereka berjalan dan berjalan. Tiba-tiba apa yang mereka lihat adalah kereta yang berapi yang ditarik oleh kuda. Dikirim dari surga untuk Elia. Dan Elia naik di atas kereta itu. Cerita itu bukan sampai di situ. Kepergian Elia melalui kereta itu melambangkan orang-orang yang hidup yang akan diangkat pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ada lagi, Elia kembali menguatkan Yesus di atas gunung pada waktu Yesus bersama 3 muridnya ada di atas gunung. Elia, Musa menguatkan Yesus untuk beban berat yang dia lakukan. Dan murid-murid juga mendapat kekuatan dengan penglihatan yang mereka lihat tentang Elia dan Musa. Adik-adik, pelajaran apa yang kita dapat? Berjalan bersama Allah adalah jalan yang paling bahagia, yang paling menguatkan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah lari daripada Tuhan. Yang kedua, Elia adalah lambang orang-orang yang akan diangkat ke surga hidup-hidup. Baiklah, kita juga bisa menjadi bahagian dari pengalaman ini. Baiklah, sebelum mengakhiri pelajaran sekolah sahabat kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang pengasih, pagi ini kami bersyukur karena kasih sayang Tuhan mengampuni Elia dalam kesalahannya dan mau berjalan dengan tugas baru untuk menarik orang-orang datang kepada Tuhan dan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, menjadi suatu lambang bagi mereka yang masih hidup dapat melihat Yesus. Terima kasih Tuhan karena Roh Suci menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita ya.